both are doing very well. Like I said, in Ong Kim Swee, Asia Cup, Datuk Ong pasukan Kim Indonesia Swee. bukan saja layak ke peringkat kumpulan, tetapi mereka menunjukkan satu tahap permainan yang cukup baik. Ini menunjukkan mereka mempunyai daya saing dan mereka tengok dia melihat bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Bukan hanya pasukan yang bergelar kuat di Asia Tenggara, tetapi ini membuktikan mereka boleh menyayangi pasukan besar di Asia. Jadi itu satu kejayaan yang cukup tinggi, termasuk pasukan bawah 23 di mana kemungkinan besar akan layak ke Olimpik. Tetapi jika tidak layak sekalipun, saya rasa pasukan Indonesia berada dalam landasan yang betul, di mana ramai pemain-pemain berbakat telah bermain di peringkat yang cukup tinggi. Jadi daripada pengalaman yang ada, sudah pasti akan membantu pasukan senior Indonesia untuk bertambah maju. Ya, kalau kita bandingkan antara pasukan Indonesia dan Malaysia sekarang, ya, saya percaya pasukan Indonesia lebih progresif, lebih baik daripada segi keputusan. Terutamanya kalau kita lihat daripada segi para pemain, pasukan Indonesia mempunyai banyak pemain-pemain naturalisasi yang bermain di negara-negara lain. Dan ini memberi kelebihan di mana dengan bermain di tahap yang lebih tinggi, pulang ke negara Indonesia, bermain dengan kelab di Asia akan menjadi satu aset untuk setiap negara. Di Malaysia juga kita mempunyai pemain warisan ataupun naturalisasi di mana kebanyakan bermain di negara Malaysia, dan ini sedikit sebanyak tidak memberi impak yang cukup positif. FM mempunyai perancangan juga untuk mendapatkan lebih ramai lagi pemain naturalisasi, tetapi kita harus berfikir yang pemain naturalisasi ini harus bermain di tahap yang tertinggi sebelum mereka dipilih untuk mewakili negara Malaysia. Jadi kalau senario yang sama masih lagi berlaku, saya percaya pasukan Indonesia akan lebih jauh daripada pasukan-pasukan bukan saja Malaysia tetapi akan mengejar Thailand, di mana kita tahu Thailand merupakan pasukan yang amat konsisten di Asia Tenggara. Dan kini kita nampak Indonesia, sebelum ini Vietnam, Piala Asia membuktikan yang Indonesia berada dalam satu program yang cukup positif. Now Indonesia is doing well. I can see that everywhere I go, people are talking about football. Your social media is all about football, and that generates young kids to play football. So that is a very positive thing. Semangat, and to compare with Malaysia, again, Malaysia have naturalized, but Malaysia are not as well as Indonesia. Bermakna di sini keputusan coach Ong Kim Swee memilih salah satu klub di Indonesia, iaitu Persis Solo. Sekarang ini dia sebagai pelatih untuk Persis Solo. Guys, Ong Kim Swee ini merupakan asal dari Sabah, ya. Dia merupakan bekas juga pemain ataupun mantan pemain utama timnas Malaysia pada tahun 1995. Ketika itu saya baru berusia 10 tahun, lebih kurang begitu. Ketika itu nama Ong Kim Swee ini sudah menyerlah. Memang salah satu pemain timnas Malaysia, dan untuk Sabah FC ketika itu namanya FA, ya, dikenali sebagai FA. Sekarang ini Sabah FC. Dan Ong Kim Swee sudah 3 tahun mengelola ataupun menjadi pelatih klub sepak bola di Sabah, dan di dalamnya pemain-pemainnya adalah salah seorang dari Indonesia, yaitu Sadil Ramdhani. Nah, bila melihat apa yang coach Ong Kim Swee katakan tadi, ya, dia melihat perkembangan sepak bola di Indonesia itu lebih baik, ya, lebih baik berbanding dengan Malaysia. Bermakna dari segi progresif pengembangan, bagaimana proses sepak bola di Indonesia, dia melihat kemajuan itu berlaku di Indonesia. Dan hari ini Ong Kim Swee sah menjadi milik Persis Solo, milik Indonesia, guys. Sebagai pelatih Persis Solo, sudah pasti
dia akan membuat yang terbaik. Kalau sebelum ini guys, ketika dia masuk dalam Sabah FC ya, sebagai pelatih Negeri Sabah, tempat kelahiran saya guys. Ketika itu Sabah FC berada di ranking paling bawah, ketiga terbawah guys. Ini paling tidak dapat dilupakan. Tercorot ketiga paling bawah. Tetapi hari ini terakhir dia meninggalkan Sabah FC. Ketika ini Sabah FC berada di ranking 3 teratas. Bermakna apabila dia memilih Persis Solo, ini satu keputusan yang sangat bijak, sangat sangat tepat, karena persepak bolaan di Indonesia berkembang begitu baik ya, dan ini dapat membakar semangat. Paling kurang pun dengan pengalamannya membawa beberapa kemenangan ya di Sabah FC, dia bisa membawa di Persis Solo, dan saya yakin dan percaya pasti akan ada perubahan yang besar pada Persis Solo ya, klub sepak bola Persis Solo. Dan apatah lagi Solo guys, Solo ini tempat wakil presiden. Sudah pasti tempat itu tidak akan dibuat biasa-biasa, pasti akan dilakukan sehabis baik. Lagi-lagi Pak Prabowo seorang penggemar ataupun pendukung tegar ya untuk sepak bola Indonesia. Sudah pasti dia tidak mau wakil presidennya begitu saja. Dia akan memberi dukungan yang penuh juga terhadap perkembangan sepak bola, bukan saja di Solo, malah seluruh Indonesia. Jadi keputusan Datuk OKS, kita sebut dia OKS lah kan, Datuk OKS ini memilih Persis FC ya, Persis Solo. Ini merupakan satu keputusan yang tepat, dan saya yakin serta percaya dia dapat melakukan yang terbaik, juga mengharumkan nama Persis Solo. Dan ini adalah menunjukkan bahwa kita dalam sepak bola guys, seperti adik dan kakak, saling membutuhkan. Selamat datang di Indonesia, Dato' Ong Kim Swee. Oke guys, ini adalah sosok Dato' Ong Kim Swee, pelatih asal Malaysia yang baru saja bergabung dengan Persis Solo. Setelah sebelumnya ada beberapa rumor, akhirnya Ong Kim Swee resmi ya diperkenalkan sebagai pelatih dari Persis Solo guys. Siapa yang nggak tahu Ong Kim Swee? Harusnya kalau kalian menonton sepak bola Asia Tenggara, mungkin tahu lah ya, Dato' Ong Kim Swee ini dulu juga pernah menjadi pelatih timnas Malaysia. Dan sebelum ini, Dato' Ong Kim Swee ini melatih Sabah, klubnya seorang Sadil Ramdhani. Kemarin Sabah pun sempat menuliskan perpisahannya untuk Dato' Ong Kim Swee guys. Tidak hanya Sabah, tapi Sadil Ramdhani juga menuliskan perpisahan dengan coach Dato' Ong Kim Swee. Oke guys, jadi setelah difahamkan Dato' Ong Kim Swee menjadi pelatih dari Persis Solo, coba para fans Laskar Samber Nyawa nih, gimana dengan hadirnya datangnya seorang Dato' Ong Kim Swee? Apakah bisa membuat Persis Solo berprestasi dan bersaing di papan atas? Menarik untuk kita tunggu. Semoga betah ya di Indonesia coach ya. Semoga bisa membawa Persis Solo kembali berjaya. Yuk kita komen. Let's go. Amin, amin. Semoga Persis Solo dapat satu perubahan yang lebih baik lagi, dan atas perpindahan ya Dato' Ong Kim Swee ke Persis Solo, kami memberi dukungan penuh terhadap perjuangan Dato' Ong Kim Swee atas apa yang dia telah pilih ya. Dia memilih Persis Solo sebagai pelatih ya di situ, dan memang pilihannya adalah sangat tepat. Jadi kami warga dari Sabah ya, Kepulauan Borneo, sangat mengharapkan agar Dato' Ong Kim Swee dapat melakukan yang terbaik. Ini juga mencerminkan negeri Sabah ya, selaku mantan pelatih yang telah berhasil meraih beberapa kejayaan di negeri Sabah, dan dia punya tempo sudah habis, rasanya belum lagi habis, tetapi dia awal pergi ke Persis Solo untuk memberi perkhidmatannya, untuk melatih, untuk memberi bimbingan. Semoga dengan kehadiran Ong Kim Swee di Persis Solo dapat sesuatu yang lebih baik lagi ya, dan diharap teman-teman yang ada
di Persis Solo, dan mana-mana yang mengenal Datuk Ong Kim Swee ini semoga dapat menjaga. Tapi saya yakin dengan pemilihan ataupun Datuk Ong Kim Swee memilih Persis Solo memang satu pilihan yang tepat. Pasti dia akan betah nanti di Indonesia, di Solo, karena ya saya yakin sambutan orang Indonesia terhadap siapapun datang ke Indonesia pasti akan disambut dengan ramah, pasti akan disambut dengan sopan, dan pasti akan terjaga kalau dibandingkan kalau dia memilih tempat-tempat yang lainnya seperti luar daripada Malaysia, seperti Thailand ataupun kemana-mana negara. Indonesia adalah satu tempat yang sangat sesuai, sangat cocok, sangat tepat untuk dia pilih sebagai tempat karirnya. Dan semoga dengan kehadiran Datuk Ong Kim Swee ini di Persis Solo dapat merubah ke arah yang lebih baik lagi. Saya melihat di Persis Solo ada pemain-pemain tim nasional juga ya, seperti Ramadan Sananta ya. Itu salah seorang pemain yang saya rasa minat ya, Ramadan Sananta. Dan selepas ini saya pasti akan mengikuti terus ya perkembangan Persis Solo ini, bagaimana momentumnya. Dan insyaAllah ke depan ini kalau kami ke Indonesia pasti akan ingin bertemu dengan Datuk Ong Kim Swee dari Sabah, tempat kelahiran kami. Dan berlanjutan begitu, saya yakin dan percaya pasti Sadil Ramdhani berkemungkinan besar, saya punya jangkaan dia akan menarik ya, membawa Sadil Ramdhani untuk bermain di klub Persis Solo. Sebab Sadil Ramdhani saya dipahamkan bahwa dia akan tamat kontraknya di Sabah FC pada April 2025 tahun hadapan. Jadi untuk kesimpulannya hari ini, satu berita yang gembira untuk Persis Solo. Dan untuk kami ada sedikit kesedihan, tapi tidak mengapa guys, kami rela melepaskan Datuk Ong Kim Swee ini demi untuk mengembangkan persepak bolaan, dan juga mungkin dia dapat mengambil pengalaman di Indonesia. Sebab bila melihat daripada pernyataannya di awal video tadi, dia dapat melihat ya perkembangan timnas Indonesia itu jauh lebih baik berbanding dengan timnas Malaysia. Kita bukan merendah-rendahkan, tetapi ini adalah kenyataan yang mana Indonesia telah membuktikan bahwa persepak bolaan mereka sejak di era Pak Erick Thohir ini banyak berlaku ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya yakin dan percaya di masa akan datang Malaysia juga dapat mengikuti jejak seperti mana yang Indonesia telah lakukan. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dengan kehadiran Datuk Ong Kim Swee, mantan pelatih Sabah FC. Tempat saya sekarang ini guys, sekarang dia sudah berada di Indonesia, di Persis Solo, memimpin Persis Solo. Jadi semoga dia dapat betah di sana dan semoga dapat melakukan yang terbaik, dan kami mendukung penuh ya terhadap perjuangan Datuk Ong Kim Swee di Persis Solo. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.